Baru-baru ini viral pernyataan dari Donald Trump yang dimana diduga melecehkan atau menghina Pangeran Saudi yaitu Muhammad bin Salman. Nah, di sini banyak orang yang nge-tag saya tuh, lihat beneran kan Arab Saudi adalah antek atau budak dari Amerika. Sampai mereka ini teman-teman ada akun yang hobi menggalang donasi. Kita tidak tahu kerjaannya apa, tapi dia selalu galang donasi untuk ini, untuk itu, terlebih membawa kesedihan dan penderitaan perang di Gaza. Jadi mereka punya alasan sebenarnya kenapa mereka menginginkan perang, kenapa mereka tidak mau damai, dan kenapa mereka ini selalu menekan Arab Saudi untuk turun perang agar Mekah Madinah bisa dirudal oleh Iran, dan nanti mereka akan galang donasi terus-terusan teman-teman. Kan kita di Indonesia nih gak ikut perang, jadi enak yang di Indonesia nih galang donasi, kirim ke sana, kirim ke sana, kirim ke sana. Mungkin kalau dikirim semua, kalau ditilep tapi ya sudah, saya tidak ingin bahas ke sana. Tapi rata-rata orang yang benci saya itu adalah mereka yang doyan bikin video penggalangan donasi, mereka yang mendukung Syiah teroris, dan yang paling mengejutkan rata-rata mereka adalah pemuja Habib-Habiban. Ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Ya, rata-rata itu yang benci saya. Nah, dan sekarang coba kita simak seperti apa video dari Donald Trump yang diduga melecehkan Muhammad bin Salman. Dan nanti kita cari kebenarannya dan bagaimana tanggapan dari Saudi. Sampai video ini saya buat. Ke video dulu. A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, but this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me. And he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice. Kamu bilang padanya, dia sebaiknya bersikap baik padaku. And he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice. Ini teman-teman, kalau kita menganggap dari segi bahasa, ada dua kesimpulan. Yang pertama, memang benar Donald Trump ini mengejek atau mengungkapkan bahasa-bahasa yang cukup kasar kepada Muhammad bin Salman, atau Donald Trump menyampaikan kepada Muhammad bin Salman kepada salah satu sosok yang dimana sekarang dia bersikap baik kepada Donald Trump. Jadi namanya penafsiran. Tapi terlepas dari itu semua, memang kebiasaan Donald Trump ya seperti ini teman-teman. Bahasanya cukup serampangan dia ini. He's gotta be. Oke, di sini yang ingin saya komentari, apakah pernyataan ini dibarengi dengan pembenaran dari White House ataupun dari pihak Amerika Serikat? Setelah saya tonton di video aslinya teman-teman, di beberapa channel, salah satunya ini di channel YouTube Right Side Broadcasting Network, dan yang satu lagi di channel YouTube resminya White House ya. Di video ini dan di beberapa postingan lainnya yang berdurasi 1 jam 17 menit, 1 jam 18 menit, bahkan yang 2 jam, ataupun ada yang mereupload beberapa jam ya sampai ya diulang-ulang, saya tidak menjumpai ucapan tersebut. Karena ada kemungkinan video tersebut karena kontroversi di-delete oleh pihak White House ataupun dari pihak terkait yang mengupload setiap video yang menampilkan beliau berpidato itu. Nah, di sini teman-teman,
Ketika kita melihat seperti ini, bagaimana tanggapan kita dan bagaimana tanggapan Arab Saudi? Berhubung kita bisa menyaksikan bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara ini, yang satu untuk kemajuan ekonomi dan yang kedua untuk pertahanan negara. Tentunya Arab Saudi butuh dalam segi pertahanan negara karena ekonomi di Arab Saudi sangat-sangat pesat dan maju. Kedua negara saling menguntungkan di sini, teman-teman. Nah, ketika ada hubungan diplomatik yang secara strategis seperti ini, pasti akan ada adu domba dari mereka untuk memecahkan persatuan dari Arab Saudi dengan Amerika. Oh, jangan jadi antek barat, jangan memuja-muji Amerika karena Amerika itu negara kafir, orang-orangnya terlaknat semua, orang-orangnya terkutuk semua. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Padahal di Amerika itu, teman-teman, mayoritas umatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa negaranya yang harus dihancurkan? Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Amerika bahkan menjadi donatur yang paling banyak di antara yang lain. Dicatat, teman-teman, bahwa donasi yang disalurkan oleh Amerika itu jauh lebih banyak daripada Indonesia, dan kalian ingin menghancurkan Amerika. Umat muslim di sana sudah mulai banyak mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Bahkan ratusan jutaan umat sudah mulai memeluk Islam di sana. 3.000 masjid kurang lebih di sana sudah berdiri. Dan ia mau kalian hancurkan itu. Apa gak mikir, ya Allah? Jadi mereka lupa, teman-teman. Kalau di Amerika itu umat muslim sekarang sudah mulai berkembang pesat. Masjid-masjid umat muslim sudah mulai banyak. Dakwah Islam sudah semakin meluas di sana. Bahkan di mal-mal besar di Amerika sudah mengizinkan untuk sholat tarawih. Dan berbagai macam kegiatan muslim di Amerika sana disupport. Di Amerika sana sangat-sangat disupport. Cuman bagi warga di Indonesia, tidak boleh kita berdamai dengan Amerika. Kita harus perang dengan Amerika. Kita harus hujat Amerika. Kita harus bom Amerika. Kita harus teror Amerika. Mungkin pemikiran di Indonesia seperti itu, yang cinta perang ini, ya. Kenapa? Tidak mau damai. Kalau saya melihat komentar-komentarnya gak mau damai. Prabowo sendiri tahu dia itu militer, teman-teman. Banyak orang kecewa, katanya tidak mau berafiliasi dengan antek asing. Kenapa jadi antek Amerika? Jadi orang-orang pinggiran ini, orang-orang yang kesehariannya rebahan nih, kaum mageran ini, yang cuma nonton pakai HP, ya, komentar sambil rokokan, sambil minum kopi, begitu. Komentar seenak jidat mereka. Gak mikir mereka seperti apa ribetnya jadi kepala negara. Gak mikir dia bagaimana cara mempertahankan stabilitas negara. Gak tahu mereka bagaimana cara untuk membuat negara ini aman dari konflik negara lain. Tak membayangkan Indonesia takut kepada Amerika. Coba dong perangin Amerika. Sampai banyak yang komentar seperti itu. Amerika itu negara terkutuk, negara laknat, negara kafir, perangi Amerika. Komentar-komentar seperti ini banyak, teman-teman. Banyak. Dan rata-rata akun-akunnya ya orang-orang konyol semua. SDM 78, IQ 78 ke bawah, IQ jongkok, IQ dengkul itu yang komentar seperti ini. Belum merasakan mereka bagaimana perang. Internet tidak ada. Rumah hancur. Mau nyari air bersih susah. Mau makan susah. Tempat tinggal tidak ada. Kendaraan tidak ada, keamanan tidak ada, yang menjamin nyawa kita ini aman tidak ada. Gak pernah mereka merasakan seperti itu. Enak komentar, perangnya Amerika, kita hajar Amerika, kita bom Amerika. Seolah-olah Indonesia bisa produksi senjata rudal sendiri. Padahal Indonesia untuk peralatan perang militer beli. Nah, sedangkan Amerika produksi sendiri. Alatnya canggih-canggih. Ya, alat tempur yang paling canggih tidak dijual. Nah, kalau kita berperang dengan Amerika, siapa yang mau jamin nasib kita, nyawa kita? Diprovokasi. Tuh lihat Airbus Arab Saudi jadi antek Amerika. Bukan antek, bukan budak. Hubungan diplomatik ya memang seperti itu. Dan kita harus mengakui bahwa Amerika memang kuat. Dan kita juga mengakui bahwa bahasa Trump memang barbar. Tapi Donald Trump tidak pernah menyerang Arab Saudi. Donald Trump menjaga kaum muslimin, baik di Arab Saudi, di negara-negara Arab tuh, dan terlebih di negaranya sendiri. Jadi di sini yang perlu menjadi perhatian. Dan sampai hari ini kita kembali lagi pada pembahasan bahasa Trump yang dimana diduga menghina MBS. Sampai hari ini, teman-teman, sampai video ini saya buat, pihak kerajaan Arab Saudi tidak membahas, tidak merespon dengan video yang viral seperti ini. Kenapa? Arab Saudi lebih mengutamakan hubungan diplomatik, tidak membahas apa-apa yang bersifat provokatif seperti ini. Dan memang dari awal Muhammad bin Salman, memang beliau ini mendiamkan, cenderung lebih mendiamkan sikap Trump yang seperti ini, teman-teman. Mau Trump joget-joget,
Mau Trump melet-melet, mau Trump ya acungkan jari tengah, mau Trump mau bagaimanapun. Bahkan Trump sempat atau pernah mengejek beberapa hari yang lalu, mengejek Inggris ya dengan ejekan yang seperti ini. Tapi Inggris tidak meresponnya dengan cara baper. Dan juga pernah mengejek Presiden Macron. Ketika Macron berpidato dengan menggunakan kacamata, juga diejek sama Trump. Dan Macron diem teman-teman. Tidak merespon. Karena apa? Ya tidak perlu baper masalah seperti ini. Begitupun dengan Arab Saudi. Karena memang Arab Saudi butuh untuk negaranya aman dari konflik. Tak mau konflik. Tapi mereka ini, yang si paling Imam Mahdi, si paling Karbala, si paling Syiah Rafidah, mereka akan cinta dengan konflik. Buktinya apa? Gak mau mereka damai, teman-teman. Kalau ada teriakan, kita kedepankan perdamaian, kita selesaikan konflik dua arah. Gak mau mereka. Darah harus balas dengan darah. Perang harus kita perang. Jadi mereka tidak sadar diri bahwa lawan yang diperangi kuat. Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, ketika perang akan jatuh korban. Bukan perkara siapa menang dan kalah, kita harus sadar diri bahwa Muslim di Palestina lemah. Kalau mengajak seluruh negara Muslim perang, maka negara kafir pun juga akan berkumpul untuk perang. Akhirnya apa ya, perang terus-terusan, nggak ada damainya. Itu yang kalian inginkan. Oh ya, di akhir zaman kan kita akan perang. Ya sudah, silahkan perang. Silahkan terus teriak kalian perang. Nah, kalau saya sendiri akan meneriakkan untuk damai saja. Kalau kalian ingin perang ya silahkan. Atau kalau perlu berangkat sekarang ke Iran, mandi dulu pasir Karbala. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Jalan dulu melata di Karbala. Habis itu perang dengan IRGC. Silahkan. Bagaimana? Masih kurang? Tepuk tanganin. Nah, yaitu tanggapan saya mengenai video terbaru yang diduga Trump menghina Muhammad bin Salman. Ya, saya pribadi tidak bermasalah dengan itu. Karena kalau kita mau berbicara masalah ego, gara-gara pernyataan Trump seperti ini menghina Muhammad bin Salman, rugi kalau Arab tidak berperang. Jadi hanya perkara seperti ini mau tersulut adu domba oleh pembenci Arab, lalu mengusung Arab Saudi harus perang. Harus harga diri ini harga mati. Pokoknya ketika dihina harus perang. Enak, gampang sekali ngomong perang. Ya, mereka yang tidak pernah merasakan perang, ya enak sekali untuk mengucapkan seperti ini. Coba sekali-sekali terjun bebas ke Iran. Perang terus sana. Jangan stop perang. Di Indonesia, yang benci saya galang donasi terus. Bangun gedung 3 lantai.